wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saprijal Bahtiar dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, Prodi Sarjana Keperawatan kelas 2B. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengontrol emosi secara spiritual dengan pasien yang perilaku kekerasan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bapak Mansur. Waalaikumsalam Pak Perawat. Apakah Bapak masih kenal dengan saya, Pak? Yang kemarin kan Pak ya, siapa ya? Siapa ayo? Kalau gak salah Perawat Saprijal bukan Pak? Iya Bapak, benar. Saya perawat Saprijal Bapak. Bapak hebat, masih ingat dengan saya Pak. Untuk sekarang saya kesini, saya akan mengajarkan Bapak untuk mengontrol emosi spiritual ya Pak. Iya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak saat ini? Alhamdulillah Pak, sekarang baik. Oh, apakah Bapak masih merasakan kesal atau marah-marah? Kadang-kadang Pak Perawat, kadang suka kesal, kadang marah sendirian. Oh, baik Bapak. Kalau seperti itu, tepat sekali Bapak. Kita akan melakukan mengontrol emosi spiritual ya Pak. Dengan nanti kalau masih Bapak kesal-kesal dengan tahapan yang kemarin saya berikan, ya Pak ya. Iya. Nah, untuk sekarang sebelum itu kita kontrak waktu dulu ya Pak. Boleh Pak Perawat. Mau 10 menit apa 15 menit Bapak? Kira-kira bagusnya berapa Pak Perawat? Kita 10 menit aja ya Pak ya. Boleh Pak Perawat 10 menit. Kalau Bapak siap 10 menit, kalau tempatnya mau di mana Bapak? Kayaknya di sini aja Pak Perawat. Oh, di sini ya. Iya. Oke, kalau mau tempatnya di sini, baik. Sekarang kita akan melakukan mengontrol emosi spiritual ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Siap Pak. Alhamdulillah kalau Bapak sudah siap. Untuk sebelumnya, apakah Bapak masih ingat dengan 3 tahapan yang kemarin saya ajarkan Pak? Ingat kalau nggak salah ya Pak, ingat. Iya, bagus kalau Bapak masih ingat. Coba saya ingin tahu ya Pak. Yang pertama, apakah Bapak masih ingat dengan cara menyalurkan energi yang konstruktif dengan menarik napas dalam ya Pak? Seperti apa? Tolong contohkan. Yang ini bukan Pak Perawat, yang ini tarik Yang nafas. Tarik nafas dalam-dalam, menghembuskan. Nah, pinter. Bapak masih ingat dengan cara menarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Nah, untuk tahap yang kedua, apakah Bapak masih ingat dengan cara menyalurkan energi kondusif dengan memukul benda yang lunak? Bapak masih ingat gak untuk tahap yang kedua itu? Ingat Pak, yang mukul-mukul bantal bukan Pak? Iya, coba praktekin gimana Bapak caranya. Yang gini nih, yang gini. Pokoknya kesal banget, kesal. Yang gitu bukan Pak? Iya gitu, nanti Bapak luapkan ya Pak dengan cara saya kesal dengan kamu, pokoknya saya yang paling benar. Nah itu ya Pak. Ya. Nah kalau untuk yang ketiga, apakah Bapak masih ingat dengan cara mengontrol emosi dengan verbal? Oh, yang itu bukan Pak Perawat, yang ketika kita mau meminta sesuatu itu harus dengan cara yang baik. Nah, contohnya kayak kita meminta mau makan, misalkan Pak Perawat tolong ambilkan makan, saya lapar gitu, bukan Pak? Iya pinter Bapak masih ingat dengan ketiga tahapan itu. Nah Bapak sekarang kita ke tahapan yang keempat ya Pak, Ya, di Pak. mana kita mengontrol emosi spiritual ya Pak. Iya Pak. Nah baik Bapak, untuk sekarang kita akan melakukan
mengontrol emosi secara spiritual ya Pak. Nah, saya ajarkan dulu bagaimana caranya kalau nanti Bapak masih kesal dengan tahapan yang sudah saya ajarkan, Bapak lakukan ke tahapan yang kedua ya Pak, seperti memukul-mukul bantal. Kalau misalkan Bapak masih kesal juga dan masih suka marah-marah, kita masuk ke mengontrol emosi spiritual ya Pak dengan cara Bapak nanti berdoa. Untuk sebelumnya Bapak agamanya apa Pak? Islam Pak. Nah, Islam ya Pak. Nanti Bapak berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Iya Pak. Nah, terus setelah berdoa dan Bapak juga nanti baca istighfar ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak masih ingat dengan bacaannya Pak? Yang gimana ya Pak perawat istighfar tuh? Yang gini Pak, bacaannya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, yang gitu Pak. Coba Bapak praktekkan. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu tuh 2 kali Pak perawat. Nah, itu kalau bisa nanti Bapak sering-sering ya Pak membacakan berdoa dan istighfar ini ya Pak. Iya. Nanti kalau setelah Bapak sudah berdoa dan baca istighfar, nanti Bapak juga jangan lupa jalankan sholat ya Pak. Apakah Bapak masih ingat dengan gerakan sholatnya Pak? Ingat Pak, kalau sholat itu yang sehari 5 waktu bukan Pak perawat? Nah, itu Bapak benar, sholat itu dalam sehari ada 5 waktunya ya Pak. Nanti usahakan Bapak jangan telat ya Pak sholatnya. Untuk sebelum sholat nanti Bapak suka apa dulu? Apa ya Pak perawat yang itu yang bersih-bersih itu apa namanya? Nah, itu tuh mengambil air wudhu Bapak ya. Nanti Bapak harus ingat. Kita belajar lagi untuk mengambil air wudhu. Bapak sudah bisa? Bisa Pak, tapi tadi lupa namanya apa itu tuh yang bersih-bersih itu. Ya Bapak gak apa-apa, lupa, yang penting Bapak sudah ingat, sudah bisa untuk mengambil air wudhu nanti untuk melaksanakan sholat ya Pak ya. Ya. Nah, untuk sekarang nih coba ulang yang tadi ya Pak, yang mengontrol emosi secara spiritual. Bapak harus melakukan apa Pak? Yang tadi harus berdoa. Berdoa, membaca istighfar yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu ambil air wudhu lalu sholat 5 waktu kalau sudah waktunya. Pinter Bapak. Kalau Bapak sudah pinter seperti itu, nanti kita apa ya Pak, lakukan ya Pak dengan secara seksama, dengan rajin ya Pak ya. Iya Pak. Nah Pak, untuk sekarang apakah Bapak masih ingat Pak? Coba praktekkan Pak tentang tahapan yang setelah Bapak kalau marah-marah, kalau Bapak masih kesal dan marah-marah itu lakukan seperti apa Pak? Yang pertama itu dengan cara tarik nafas. Yang kedua dengan cara mukul-mukul bantal. Yang selanjutnya dengan cara berdoa dan membaca istighfar. Yang selanjutnya ambil air wudhu lalu sholat. Nah, pinter Bapak. Nah, seperti itu ya Pak tentang 4 tahapan yang sudah saya ajarkan. Nah, untuk nanti rencana tindak lanjutnya kita akan melakukan lagi ya Pak dengan tahapan berikutnya. Ya, untuk sebelumnya besok kita ketemu lagi ya Pak. Bapak bisanya jam berapa besok? Sebelum makan siang aja. Perawat. Belum makan siang berarti jam 8-an ya Pak ya? Iya. Nah, kalau tempatnya mau di mana Bapak? Di sini apa di tempat yang lain Bapak? Di depan aja di taman. Di sini Sumpah. Oh, mau di taman boleh. Nanti kita ketemu lagi ya Pak di taman dengan tahapan-tahapan selanjutnya ya Pak. Iya Pak perawat. Ya Bapak, kalau seperti itu di sini saya sudah 10 menit.
menemani Bapak dan mengajarkan, dan Bapak juga sudah bisa dan pintar. Saya pamit ya Pak, Ya. untuk melaksanakan tugas yang lain ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, Semoga Bapak sembuh ya Pak. Ya.